Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami kuduskan namamu. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya, saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan di Bilangan pasal yang ke-9, Saudara. Kalau kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana satu perikop di Roma pasal ke-16 berisi tentang salam. Ya, dan saya sudah menyampaikan bagaimana salam itu berkaitan dengan sebuah perhatian atau sebuah penghormatan yang di dalamnya ada sebuah komitmen, ikatan untuk membangun hubungan terus-menerus dan konsisten, Saudara. Ya, dan kita tahu bahwa ketika hubungan itu dibangun tentu ada tujuannya. Saya percaya setiap hubungan-hubungan yang Tuhan pertemukan dengan kita, Saudara, ya, yang Tuhan bangun, Saudara, entah itu hubungan suami istri, keluarga, ya, hubungan antara pemimpin dan bawahan, hubungan antara gembala dan jemaat, ya, hubungan antara tetangga, Saudara, dan hubungan antara sahabat, ataupun mungkin orang yang baru kita kenal, yang Tuhan pertemukan kita, lalu kita bisa membangun sebuah hubungan dengan mereka, Saudara. Tentu hubungan-hubungan ini saya percaya, ya, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka hubungan-hubungan seperti ini akan membawa kita untuk bisa menikmati semua yang terbaik ke depan, dan kita bisa dituntun juga dibawa untuk menggenapi rencana dan kehendak Tuhan, Saudara. Dan kita percaya walaupun kadang hubungan-hubungan yang kita bangun itu ya mengalami perselisihan, konflik, ya, nah, saya berharap ya itu tidak memisahkan, memutuskan hubungan itu, Saudara. Ya, tapi semakin hari kita bisa semakin mengevaluasi diri kita, lalu kita bisa memperbaiki diri kita, dan kita bisa meningkatkan hubungan itu lebih dalam lagi, Saudara, untuk kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Nah, di Bilangan pasal 9 ini, Saudara, ya, kalau Saudara baca ini ada sesuatu yang luar biasa, bagaimana Tuhan itu menyertai orang-orang Israel secara ajaib, ya, secara luar biasa. Ketika mereka keluar dari Mesir, Saudara, mereka dituntun Tuhan begitu luar biasa, Saudara. Ya, nah, saya akan bacakan buat Saudara dulu di pasal 9, Saudara. Kita lompat ya mulai ayat 15, Saudara, supaya lebih singkat. Ya, perikopnya tentang tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ya, nah, Saudara, ini Saudara boleh bisa baca lagi sampai di ayat yang ke-23, Saudara. Nah, ini yang begitu luar biasa, Saudara. Orang-orang Israel dituntun oleh tiang awan, tiang api. Itu simbol, gambaran kehadiran Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka dengan kasat mata bisa melihat tiang awan itu, tiang api itu. Bukan samar-samar, Saudara. Dengan mata yang telanjang mereka bisa melihat. Artinya mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa menyertai hidup mereka, Saudara. Nah, ketika dikatakan tiang awan itu tidak bergerak, ya, atau tiang api itu tidak bergerak, Saudara, maka mereka akan tinggal di sana bikin kemah, ya. Tapi ketika tiang awan itu dan tiang api itu mulai bergerak, Saudara, maka mereka akan membongkar kemah mereka, Saudara. Lalu mereka akan jalan mengikuti tiang awan atau tiang api itu, Saudara. Kemana tiang awan itu berangkat, berjalan atau mendahului mereka, mereka akan mengikuti.
tiang awan itu saudara, seperti saudara. Nah ini luar biasa saudara, awannya berhenti, mereka juga berhenti. Pokoknya mereka dituntun oleh Tuhan begitu rupa. Setiap hari tiang awan, tiang api itu saudara begitu dahsyat menuntun hidup mereka. Ya, kita tahu jalan di padang gurun saudara itu nggak gampang. Tapi mereka begitu luar biasa. Di padang gurun mereka dipimpin Tuhan secara langsung saudara. Nah kalau kita lihat keadaan seperti ini, kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang sertai, kalau Tuhan yang sudah berjalan di depan saudara, pertanyaannya saudara, apakah masih dibutuhkan yang namanya pertolongan manusia? Apakah masih dibutuhkan yang namanya pimpinan manusia saudara? Mungkin beberapa saudara menjawab, tidak perlu lagi. Karena kasat mata Tuhan hadir, Tuhan memimpin mereka langsung. Ya saudara, tapi kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, bahkan di pasal berikutnya saudara, di pasal 10 saudara, kalau saudara buka, ya setelah pasal 9 diceritakan begitu hebat dan luar biasa Tuhan memimpin, menuntun orang-orang Israel. Maka di pasal 10 ada sesuatu yang lain. Apa itu saudara? Mulai dari ayat 11 saudara sampai ayat 28 saudara, itu dikatakan ada pasukan khusus yang ditentukan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, pasukan dari suku-suku mana yang harus berjalan di depan mereka, di depan orang-orang Israel saudara. Ya, jadi mereka itu tidak berjalan sesuka-suka mereka, tapi dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Tapi di depan mereka juga ada pasukan-pasukan khusus yang dibuat oleh Tuhan sendiri, ditetapkan oleh Tuhan saudara. Begitu luar biasa. Nah sekarang kalau kita lihat, sudah ada Tuhan yang mimpin, sudah ada orang sendiri yang mimpin, ada pasukan khusus yang Tuhan tetapkan untuk berjalan di depan mereka, membuka jalan saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah masih diperlukan yang lain lagi saudara? Tapi kalau saudara baca mulai dari ayat 29 saudara, coba kita buka ya, Bilangan 10 ayat 29. Ada sesuatu yang luar biasa saudara. Di pasal 10 Bilangan di ayat 29 saudara. Ya. Kalau saudara baca di ayat 28 itu dikatakan, itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Jadi ada pasukan yang Tuhan tentukan, ya mereka berjalan menurut pasukan mereka. Lalu dikatakan ayat 29, lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan Allah menjanjikan yang baik tentang Israel. Nah, Musa ceritakan kepada Hobab bahwa Tuhan itu sudah menyuruh mereka berangkat ke tempat yang seperti yang Tuhan firmankan, ya, bahwa Tuhan akan memberikan sebuah negeri itu kepada mereka, saudara, kepada orang-orang Israel, saudara. Lalu kemudian Musa mengajak yang orang yang bernama Hobab ini, dikatakan di sini adalah mertua Musa, saudara, ya, untuk bisa bersama-sama dengan mereka. Lalu apa jawab Hobab saudara? Hobab berkata begini, tetapi jawabnya kepada Musa, aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Dia menolak untuk ikut bersama-sama dengan Musa. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa berkata begini, ayat 31, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi apa saudara? Penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Saudara lihat, ya, bayangin dari awal Tuhan setiap hari tuntun mereka dengan tiang awan, tiang api yang begitu dahsyat, saudara, ya, dan itu nyata dalam perjalanan mereka. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi lihat, sekalipun seperti itu, saudara, ternyata tetap butuh hubungan dengan orang lain. Ada orang yang bernama Hobab untuk mereka, untuk Musa,
bisa jadikan untuk menolong mereka sebagai penunjuk jalan, saudara. Tadi Tuhan sudah tunjuk jalan yang tiang awan, tiang api. Tapi Musa, Alkitab mencatat, tetap dia butuh yang namanya manusia untuk menolong dia sebagai penunjuk jalan, saudara. Aneh sekali ya, kisah ini dicatat ya. Tapi apa yang Tuhan, saya percaya ketika ditulis ini pasti ada makna teologisnya buat kita yang membacanya sekarang ini, saudara. Sekalipun Tuhan itu sudah menyertai kita, menuntun kita, saudara. Ya, jangan abaikan. Mungkin kita berkata, ya saya setiap hari doa, saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, kita boleh kuat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi jangan abaikan hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Saudara tahu yang namanya Hobab ini dia punya pengalaman. Hobab itu artinya yang dihormati, yang dihargai, yang diingini atau yang dicintai, saudara. Saudara, saya boleh mengalami pengalaman dengan Tuhan begitu hebat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara tetap tidak boleh membuang yang namanya hubungan buat orang lain untuk menolong hidup kita, saudara. Terhadap memang ke depan atau sesuatu yang tidak kita ketahui ya di depan seperti apa, saudara. Sebab kita tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini, saudara, ada banyak hal yang di depan kita nggak tahu persis. Tapi saya harus tahu ya, ada begitu banyak orang, mereka memiliki pengalaman lebih daripada kita. Mereka sudah berjalan dalam kehidupan mereka, mungkin usianya sudah lebih tua dari kita, atau mungkin mereka sudah banyak makan asam garamnya. Ini tidak hanya bicara soal umur, tapi banyak hal yang mereka sudah lewati proses kehidupan, saudara. Ya, dan mereka tahu, ngerti mana bagian yang berbahaya, mana bagian yang tidak berbahaya, mana bagian yang bisa dilewati dengan mulus, mana bagian yang perlu hati-hati seperti itu, saudara. Dan kalau kita mengabaikan hubungan-hubungan dengan orang, saudara, yang tanda petik yang mungkin lebih tua dengan kita, ya biasa kalau anak muda kan, mereka seringkali mengabaikan nasihat. Mereka pikir mereka bisa, karena mereka mungkin masih kuat seperti itu, masih smart mungkin, pikiran mereka masih cemerlang seperti itu. Lalu seringkali mereka merasa tidak butuh orang lain, tidak butuh nasihat lagi, saudara, seperti itu, saudara. Saya mau katakan, saudara dan saya tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mengabaikan orang-orang, apalagi yang sudah senior, para pemimpin kita, ya orang-orang yang sudah punya pengalaman kehidupan, saudara. Kalau tidak, kita mungkin akan mengalami kerugian yang besar dan kita mungkin akan terhenti, jungkir balik ya dalam proses kehidupan kita, dan kita tidak bisa sampai tujuan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita, saudara. Musa, Alkitab mencatat, dia punya hikmat yang begitu luar biasa. Dia dididik secara Mesir, saudara. Karena pada zamannya Mesir adalah negara yang pengetahuannya sudah sangat maju, saudara. Mereka memiliki banyak ilmu, pengetahuan yang begitu luar biasa ya pada zamannya, pada waktu itu, saudara. Dan Musa 40 tahun dididik seperti itu. Dia punya pengalaman ya. Kemudian bukan hanya itu, dia juga mengalami pertemuan dengan Tuhan ya, dan dipimpin oleh Tuhan langsung. Kita sudah tahu dengan tiang awan, tiang api, saudara, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan pimpin mereka untuk berkemah ya, berhenti di tanah ini, lalu kemudian berangkat, lalu kemudian berhenti di tanah itu, seperti itu, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah sampaikan persisnya seperti apa ya, ngomongnya seperti apa, bahwa padang gurun itu berbahaya seperti apa, saudara ya, dan gurunnya seperti apa, saudara ya. Tapi Tuhan pertemukan Musa dengan sebuah hubungan ya, dengan orang yang bernama Hobab, yang tahu persis, yang ngerti persis bagaimana berjalan di padang gurun, saudara. Nah, saudara,
Kalau kita mengerti akan hal ini, maka sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, jangan mengabaikan hubungan kita dengan orang lain yang bisa memberikan kita nasihat, memberikan kita arahan, saudara. Ya, saudara, buat orang Israel, saudara, kalau mereka khusus Musa, kalau dia tidak rendah hati, ya, dia sombong karena sudah merasa memiliki pengalaman, apalagi dengan Tuhan seperti itu, Tuhan pimpin mereka, ya, maka dia akan kehilangan, ya, satu berkat yang Tuhan memang sediakan buat hidupnya, buat orang-orang Israel, saudara. Sebab ada Hobab yang bisa bagikan pengalaman hidupnya tentang padang gurun itu seperti apa kepada orang-orang Israel, saudara. Tapi puji Tuhan, Alkitab mencatat Musa itu ada orang yang rendah hati, ya, dia sekalipun dia adalah orang yang bertemu muka dengan Tuhan, saudara, tetapi tetap dia berkata kepada sesamanya, kepada Hobab, ya, jangan tinggalkan kami sendiri, ya. Dia butuh orang lain, saudara. Dia tahu sebuah hubungan yang terbangun, yang Tuhan pertemukan dengan dia, saudara, ya, itu kedepannya pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik adanya buat dia, saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan, firman Tuhan ini. Mungkin saudara pernah lihat di YouTube, di Facebook, sebuah video, saudara, yang menceritakan ada seorang gila yang setiap malam tidur di emperan toko. Ya, pernah lihat ya, saudara, ya. Nah, setiap malam dia tidur, begitu paginya pemiliknya buka toko, lihat orang gila ini, dia usir, dia pukul, dia siram seperti itu, saudara, dengan air, saudara, seperti itu. Tapi orang gila itu tetap tiap malam tidur. Begitu bangun pagi-pagi pemiliknya pasti usir lagi seperti itu, saudara. Nah, satu malam, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba terjadi ada orang yang mau coba membongkar pintu toko itu, yang mau mencuri di toko itu, saudara. Dan ketika pencuri itu ingin mencongkel, saudara, ternyata orang gila ini mungkin sudah waktunya mau tidur di depan emperan toko ini, saudara. Dia melihat ada pencuri datang mencongkel, saudara. Lalu dia mengusir, ya. Dan apa yang terjadi perkelahian, ya. Dan orang gila ini, ya, karena kurang kuat, pencurinya ada 2 orang, dia sendirian. Akhirnya orang gila ini luka berat, saudara, seperti itu, saudara. Lalu karena sudah ketahuan, hanya pencuri ini takut, dia lari, saudara, seperti itu, ya, supaya nggak ditangkap oleh orang, saudara. Nah, apa ini, saudara? Pagi-paginya pemilik toko itu bangun. Begitu bangun dia buka toko, dia tidak mendapati, ya, ada orang gila lagi tidur di depan tokonya, saudara. Ya, besoknya dia bangun lagi, dia melihat tidak ada orang gila lagi. Dia penasaran, saudara. Selama ini menjengkelkan dia, membuat dia gusar, karena dia harus mengusir orang gila ini, saudara, seperti itu. Ya, dan dia penasaran, orang gila ini kemana? Akhirnya dia lihat CCTV-nya. Begitu dia lihat CCTV-nya, dia begitu terkejut. Kenapa? Karena dia melihat sebuah pemandangan. Orang gila itu ternyata menolong pemilik toko ini, sehingga tokonya tidak jadi dicongkel, dibongkar, dan dicuri barangnya, saudara, seperti itu. Dan dia dapati orang gila ini luka, tapi sudah nggak tahu kemana, seperti, saudara. Akhirnya pemilik toko ini merasa menyesal, saudara. Ternyata selama ini orang yang dia gusarin, orang yang dia tidak sukai, ternyata adalah malaikat penolong bagi dia, saudara. Saudara, dalam hidup kita, jangan kita terjebak dalam dosa kesombongan. Mungkin kita sudah punya segalanya, ya, kita merasa gak perlu orang lain. Kita berkata, aku mampu, aku bisa sendiri. Hati-hati, saudara. Ya, saudara, kita harus dalam kerendahan hati, karena kita tidak tahu kapan kita butuh pertolongan orang, ya. Dan Tuhan bisa aja memakai, ya, orang-orang yang selama ini terhubung dengan kita,
atau siapapun untuk menolong kita. Karena itu jangan mengabaikan itu saudara. Ya, siapa tahu saudara, orang-orang yang selama ini kita cuekin, kita gak suka, ya, kita gusar dengan dia, justru dialah penolong, malaikat penolong kita saudara. Yang selama ini kita gak pedulikan, yang selama ini kita abaikan, justru itu Tuhan bisa pakai menjadi malaikat penolong kita. Saya berharap kita bisa memahami akan hal ini saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua pernah mengalami kita gak suka sama orang. Ya. Tapi maukah hari ini kita berdoa untuk orang itu? Kita memberkati orang itu. Mungkin orang itu pernah melakukan sebuah kesalahan buat kita. Ya, mungkin orang itu menjengkelkan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berbuat baik tapi dia malah membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Mungkin kita disalahpahami. Tapi maukah hari ini kita memperbaiki hubungan itu? Ingat, firman Tuhan berkata, kalau damai itu tergantung sama kita, usahakan saudara. Bahkan ada satu ayat yang Yesus ucapkan sendiri, yang ekstrim sekali saudara. Kalau kamu hendak mempersembahkan sesuatu di atas mezbah, kalau kau teringat sesuatu di hati saudaramu, ada syak di hati kita saudara, di hati saudara kita juga, tinggalkan persembahan itu, berdamai dengan orang itu. Hari ini saya mengajak kita semua, ayo kita terus bereskan hubungan kita. Kita terus minta Tuhan pulihkan hubungan kita. Dan saya percaya kalau kita belajar untuk bisa mengerti akan kehendak Tuhan, hubungan yang Tuhan pertemuan kita, hubungan itu pasti punya tujuan yang indah buat hidup kita saudara. Walaupun terkadang dalam proses berjalan hubungan itu terjadi perselisihan, konflik. Tapi saya berharap tidak sampai memisahkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah puluhan tahun melayani. Ya, saya melihat ada banyak jemaat juga mengalami seperti itu. Sesama jemaat juga seperti itu. Ya, begitu ada konflik, mulai memisahkan diri. Kita tidak boleh seperti itu saudara. Ya, saya percaya Tuhan pasti ingin kita memulihkan hubungan kita. Dan dia akan berikan kasih karunia buat kita, untuk kita bisa memulihkan hubungan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kesempatan seperti itu, cepat-cepat berespon yang benar. Dan penuh dengan kerendahan hati, lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita tidak mungkin di dunia ini kita bermusuhan sesama orang Kristen, apalagi anak Tuhan, apalagi suami istri yang tadi kita doakan dari awal saudara. Nanti sampai di surga kita masih buang muka kan? Coba. Tidak boleh seperti itu. Ayo kita diberi kesempatan untuk memulihkan hubungan kita. Mulailah dengan doa saudara. Kalau hari ini mungkin saudara gak bertemu dengan orang itu, mulai mendoakannya saudara. Ingat, doa itu membangun hubungan. Doa itu membawa kedekatan. Doa itu membawa keintiman saudara. Kepada siapa kita berdoa, kita akan intim dengan dia. Dengan siapa kita berdoa, kita akan intim dengan dia, kita akan dekat. Untuk siapa kita berdoa, maka kita akan intim dengan dia. Kenapa? Waktu kita berdoa, hati kita ada di situ. Hati kita akan dekat kepada, dengan, dan untuk siapa kita berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya berdoa hubungan kita hari demi hari pasti akan mengalami pemulihan, dan yang sudah terbangun akan semakin lagi ya meningkat, dan saya percaya hubungan itu akan membawa kita menggenapi tujuan dan rencana Tuhan buat kita semua. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan.